wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Latifah Krinawita, di podcast Mandu TV Sawalunto. Here we are, Ikonya. Pada hari ini, kita kedatangan tamu yang spesial nih, yaitu Bapak Jumrawarsi SPDI MPD. Sekarang ini, beliau menjabat sebagai Ketua STKIP YDB Lubu Alung dan juga sebagai Fasilitator Sekolah Penggerak Angkatan Ketiga nih. Bersama Bapak Jumrawarsi, kita akan membahas seputar peran fasilitator, sekolah penggerak, dan juga kurikulum merdeka yang kita pakai pada pembelajaran saat ini nih. Penasaran? Mari kita sambut bersama. Selamat pagi Bapak. Pagi. Bagaimana kabarnya nih Pak? Oke, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, Lancar tadi Pak perjalanannya? alhamdulillah lancar. Akhirnya sampai juga di sini kan. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita berbincang-bincang santai nih Pak. Oke, baik. Begini Pak, Bapak kan adalah seorang fasilitator sekolah penggerak nih. Sebenarnya apa sih Pak bedanya sekolah penggerak dengan sekolah yang bukan penggerak? Kalau sekolah penggerak itu adalah sekolah yang diprogramkan oleh pemerintah untuk mengaplikasikan kurikulum merdeka. Tapi kalau sekolah yang tidak penggerak itu sekolah yang nanti melaksanakan kurikulum merdeka itu secara mandiri gitu. Jadi kalau yang sekolah penggerak itu yang terprogram oleh pemerintah. Nah, dengan kegiatan sekolah penggerak yang terprogram itu, dia didampingi oleh satu orang fasilitator. Gitu. Jadi itu ya Pak Ya. bedanya. Nah, kalau peran fasilitator bagi sekolah penggerak apa Pak? Nah, kalau untuk fasilitator itu kan adalah seorang pendamping dalam melaksanakan program. Jadi kalau peran fasilitator itu bagaimana mendampingi sekolah penggerak dalam melaksanakan kurikulum merdeka. Nah, dampingannya itu terhadap pengembangan sekolah. Nah, tujuannya itu adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Nah, dengan kegiatan-kegiatannya itu bisa dalam bentuk pelatihan seperti lokakarya yang kemarin kita laksanakan, bisa dalam bentuk pendampingan dengan pengawas dan kepala sekolah, bisa memonitoring sejauh apa pelaksanaan yang dilaksanakan, dan juga bisa mengevaluasi keterlaksanaan kurikulum mereka di sekolah. Nah, seperti itu dia. Wah, jadi itu Ya, Pak perannya. Oh iya Pak, selanjutnya nih Pak. Dulu kan Bapak juga pernah nih menjadi fasil di sekolah penggerak lainnya. Apa sih Pak karakteristik dari setiap sekolah yang pernah Bapak bina? Oh iya, jadi sekarang Bapak sebagai fasilitator Angkatan 3, jadi di tahun kedua sekarang didapat di SMA 2 Salunto ya. Jadi tahun sebelumnya itu berada di pesisir, di SMP di pesisir selatan sama di Mentawai. Jadi Jauh sekarang ya? iya lumayan, 2 kabupaten dan tidak bisa semuanya lewat jalan darat itu. Jadi lewat air ya, lewat kapal. Nah, jadi kalau kita lihat dari karakteristik sekolah itu di sebelumnya itu, untuk sekolah penggerak itu adalah bagaimana terjadinya perubahan dalam pembelajaran di sekolah. Nah, sesuai dengan tujuan dari kurikulum merdeka itu adalah bagaimana mindset dan proses pembelajaran itu memerdekakan, baik mulai dari gurunya merdeka merancang pembelajaran, dan siswanya merdeka dalam arahan guru untuk melaksanakan pembelajaran, sehingga siswa hasil belajaran itu meningkat. Jadi berdasarkan karakter itu, PSP atau program sekolah penggerak itu melaksanakannya di sekolah satuan masing-masing. Nah, jadi kuncinya itu adalah setiap sekolah itu tentu tidak sama. Nah, kalau konsep dasarnya itu adalah semua siswa itu unik gitu. Jadi setiap karakter yang dimiliki oleh sekolah itu bisa jadi tidak sama dengan sekolah yang lain. Nah, jadi karakternya itu bagaimana membelajarkan siswa, bagaimana guru merdeka menyiapkan pembelajaran, dan bagaimana tujuan dari pembelajaran itu tercapai. Nah, seperti itu. Jadi setiap sekolah itu memiliki karakteristik yang unik-unik ya Pak, yang tersendiri gitu. Ya, betul, tersendiri. Jadi bisa jadi sama, bisa jadi tidak sama yaitu. Karena masing-masingnya punya karakter sendiri. Tapi tetap dalam pembelajaran itu tujuannya itu adalah bagaimana kualitas pembelajaran itu meningkat dan hasil belajar siswa itu juga meningkat. Nah, seperti itu. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ya. Kenapa sih Pak kurikulum itu harus diganti? Contohnya nih Pak, waktu kami SD Pak, kami memakai kurikulum KTSP. Terus pas kami SMP diganti menjadi kurikulum K13. Sekarang SMA juga diganti lagi nih Pak, jadi kurikulum merdeka.
Ini nih Pak, pertanyaan yang bikin kami semua penasaran. Oh iya. Nah, terkait dengan pergantian kurikulum itu sebenarnya kan di undang-undang kan sudah diatur ya. Ya. Jadi memang ada pergantian kurikulum, tapi bukan merubah artinya bukan mengganti kisah keseluruhan itu. Perubahan kurikulum dari K13 menjadi kurikulum Merdeka itu sebenarnya adalah menyempurnakan kurikulum 2013 itu. Nah, tujuannya itu adalah dari evaluasi dalam pelaksanaan kurikulum 2013 itu ternyata ada beberapa pelaksanaannya itu yang belum bisa memfasilitasi semua kegiatan pembelajaran. Nah, seperti dengan misalnya metode mengajar atau kebutuhan siswa dengan keunikan siswa. Nah, dengan adanya kurikulum Merdeka, perubahan kepada kurikulum Merdeka itu kan menyempurnakan yang sebelumnya. Nah, dengan pelaksanaan kurikulum Merdeka ini, disitulah diberikan kemerdekaan kepada guru merancang pembelajaran, kemerdekaan siswa mendapatkan ilmu pengetahuan, mengikuti proses pembelajaran sehingga siswa itu terlibat dalam membangun konsepnya sendiri. Nah, seperti itu. Oh jadi itu Pak, tujuannya kenapa kurikulum ini harus diganti. Kami semua udah nggak penasaran lagi nih Pak. Ya. Oh ya Pak, nggak terasa nih Pak, kurikulum Merdeka udah berjalan selama 3 tahun aja. Menurut Bapak, apakah kurikulum Merdeka ini sudah sesuai harapan apa belum? Kalau harapan itu kan panjang ya. Iya, Nah, karena kalau panjang. sudah sesuai dengan harapan, berarti bisa diberhenti nanti gitu. Tapi kita berharap prosesnya itu sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan yang ditujukan. Nah, selama kurikulum 3 tahun ini, itu bisa dikatakan tentu ada yang sesuai, ada yang masih belum gitu ya, yang belum masih proses itu. Tapi kalau bagi yang sudah melaksanakan 3 tahun, kurikulum Merdeka itu memang memberikan perubahan kepada proses pembelajaran kita, bagaimana proses pembelajaran itu memang memberikan ruang kepada guru dan siswa itu menikmati pembelajaran itu sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai dengan kebutuhan siswa dan kesiapan siswa. Nah, jadi ya, yang harapan itu tentu tidak semuanya itu ya yang terlaksana itu, tapi yang beberapa yang sudah melaksanakan itu dari awal itu yang baiknya ada, yang belum lengkapnya ada juga. Tapi tantangannya sekarang adalah tidak semua sekolah menerima kurikulum Merdeka itu. Kadang belum memahami, bisa jadi orang tua dengan anak misalnya, atau ada pun guru-guru yang belum siap menerima hal tersebut. Tapi dengan proses hari ini, guru-guru tetap diberikan pemahaman lebih lanjut itu. Apalagi dengan program sekolah penggerak itu didampingi oleh fasilitator untuk memberikan pemahaman lebih lanjut. Nah, seperti itu. Kan tadi tantangannya kepada orang tua terhadap muridnya kan, siswanya kan Pak. Terus bagaimana caranya Pak agar memberi pemahaman kepada orang tua tentang kurikulum Merdeka ini? Ya. Nah, salah satu strateginya itu adalah sekolah itu melibatkan orang tuanya dalam proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran yang maksud itu tidak hanya dalam kelas itu. Jadi, ketika mungkin sekolah mengundang orang tuanya di awal semester misalnya atau di akhir semester, menyampaikan bahwa untuk proses pembelajaran yang dilakukan itu orang tua itu memiliki peran penting dalam proses pembelajaran. Tidak hanya guru saja itu. Nah, jadi ketika sudah dikumpulkan orang tua, sekolah menyampaikan dan kemudian memanfaatkan orang tua mendukung anaknya dalam mengikuti proses pembelajaran. Jadi pembelajaran yang akan didukung oleh orang tua itu salah satunya lah pembelajaran di rumah itu. Jadi pelaksanaan pembelajaran di sekolah seiring juga dengan panduan orang tua di rumah. Dan kegiatan-kegiatan yang lain pun kan melibatkan orang tua, itu ya, misalnya kayak kegiatan P5 misalnya. Atau di akhir semester kan juga dikumpulkan orang tua menyampaikan bagaimana perkembangan siswa anaknya dalam pembelajaran. Nah, gitu. Oke Pak, pertanyaan terakhir nih Pak. Iya. Tadi kan Bapak sudah berkeliling nih melihat lingkungan dari SMA 2 Sahlonto ini. Tentunya kami mau tahu dong Pak, harapan Bapak, saran Bapak, serta kritikan Bapak untuk SMA 2 ke depannya. Oh iya, tadi kita sudah keliling sama Ibu Kepala ya, melihat lingkungan sekolah itu sangat asri. Ini kalau dari kondusifnya tempat belajar itu sangat kondusif. Ini bisa membuat siswa nyaman dalam pembelajaran. Ya harapannya semoga yang pertama itu pasti tujuan pembelajaran yang diharapkan itu memang tercapai, bisa dilaksanakan secara maksimal. Pembelajaran itu meningkat, hasil belajar siswa meningkat,
dan kemudian semua komponen yang ada di sekolah itu terlibat dalam proses membangun pembelajaran di sekolah, dan sukses ke depannya. Kemudian sekolahnya semakin lebih baik dan bisa memberikan pengimbasan kepada sekolah-sekolah yang lain. Amin. Amin ya. Teman-teman, udah dengar kan harapan dari Bapak Fasil kita ini? Yuk sama-sama kita wujudin, kalau bukan kita, siapa lagi? Oke, dari Bapak Fasil kita ini, kita mendapatkan banyak ilmu baru seputar peran fasilitator, sekolah penggerak, serta tujuan kenapa kurikulum harus diganti. Terima kasih ya Pak, karena telah berkunjung ke podcast Mandu TV Sawahlunto. Semoga Bapak selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih juga ya sudah diundang. Ya Pak, sama-sama Pak. Oke guys, segini dulu podcast hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Saya Latifah Kinawita, pamit undur diri. Podcast Mandu TV Sawahlunto, here we are, ikanya. Assalamualaikum.